wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang lagi kita di podcast Politik Solidaritas. Bro and sis, sore ini kita kedatangan Dr. Horas Rajagugu, spesialis bedah. Yang dahulunya beliau ini adalah kader dari partai penguasa. Terus hari ini berpindah haluan beliau ke Partai Solidaritas Indonesia, partainya anak muda. Dok, ngomong-ngomong nih dok, apa yang menginspirasikan dokter pindah ke PSI ini dok? Karena dokter dulu kan tahun 2014 ya dok ya? Ya. 2014 dokter sempat menjadi anggota DPRD Sumatera Utara dari PDI Perjuangan. Itu partai besar tuh dok. Itu gimana menurut dokter? Ya, alasan saya pindah hanya satu, DNA daripada PSI, Partai Solidaritas Indonesia, anti korupsi dan anti intoleran. Oh itu ya dok? Iya, hanya PSI yang mencantumkan suatu statementnya itu. Dan ini katakan DNA. Kalau DNA itu menurut kita dokter itu udah melekat itu di kromosom. Oh, kalau DNA udah di kromosom ya dok ya? Nggak bisa. Berarti nggak bisa dicabut-cabut, ditukar DNA nggak boleh lagi? Kecuali orang yang meninggal. Berarti meninggal baru dia bisa tukar DNA? Baru udah tukar, selesai. Selesai, panen dia ya? Iya. Oh gitu ya dok. Dok, sebelum kita masuk kepada tema hari ini, bahwasannya PSI instan menyatakan PSI menang BPJS gratis. Tapi ngomong-ngomong nih dok, dokter kalau nggak silap saya masih itu menantu dari politisi senior ya dok ya, seorang wartawan senior, politisi senior, Bapak Pandana Baban. Kalau beliau punya prinsip kerjakan dulu baru beritahu. Pokoknya jarang minta izin tuh dulu dok. Pokoknya udah dia lakukan baru minta maaf. Lebih bagus sih minta maaf daripada minta izin. Pak Ustadz kenal ya? Kenal dekat saya itu. Jadi dokter gimana? Apakah seperti juga pakai prinsip beliau? Masuk PSI dulu baru kasih tahu kemudian itu gimana? Ya begitu saya pikir supaya pelan-pelan transisi. Oh gitu ya. Kayaknya tahu. Sekarang udah tahu beliau? Udah tahu sayup-sayup. Sayup-sayup. Ini sedap nih. Seorang menantu dari politisi senior di PDI Perjuangan, Bapak Pandana Baban, pernah jadi anggota DPR dari PDI Perjuangan, hari ini ya kan mendharma baktikan di PSI karena gen ya, DNA. Ini DNA-nya. Dok, ini kita balik ke semula nih dok kan. Jadi kita bicara hari ini apa sih yang menurut dokter, apa betul itu kalau PSI menang BPJS gratis? Satu kata singkatnya lah, PSI menang kesehatan gratis lah gitu, istilah seperti itu. Jadi menurut dokter apa mampu? Terus bagaimana caranya gitu dok? Saya pikir itu tepat ya. Kenapa? Itu perintah undang-undang. Jadi kalau kita cerita katakan konsisten dengan Undang-Undang 45 dan sudah 78 tahun kita merdeka. Betul. Di situ kan dikatakan pasal 27 ayat 2, tiap warga negara berhak atas pelayanan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apalagi di pasal 34 dikatakan fakir, miskin dan anak terlantar dipelihara dengan layak. Ya. Dan di amandemennya tahun 2002 ya, ayat 3 ini lebih fokus ke masalah kesehatannya. Negara bertanggung jawab atas atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Pasal 27 ayat H juga tuh dok ya? Itu. Pengasal saya pasal 27 ayat H tuh berapa itu? Jadi jangan diceritai masalah mampu nggak anggarannya. Ini perintah undang-undang dasar. Berarti harus. PSI melihat ini perintah undang-undang dasar yang belum sempurna dikerjakan. Hari ini PSI mau menyempurnakan istilahnya. Makanya PSI harus menang. Oh, PSI harus menang. Iya. Yang dia hafalin, dia ingat ini. Oh iya. Hari ini 78 tahun merdeka, belum merdeka lagi kesehatan. Belum merdeka lagi ya? Ya, saya masih ingat dong. Ada
anggota DPR RI dari PDI juga. Ini kenapa mantan PDI-nya kita berdua nih? Jadi mantan PDI masuk di PSI mengobrak-abrik ini. Jadi gini dok, saya ingat rumah sakit tanpa kelas yang dicanangkan Rika Ciptaning, Dr. Rika Ciptaning, ya kan, tetapi juga belum diterima kan gitu kan. Hari ini kalau saya lihat, ya kan, kesehatan ini dikomersilkan dok ya? Atau rakyat Indonesia tidak boleh sakit atau gimana tuh dok? Saya pikir begini ya. Ini sangat bergantung memang wakil rakyat yang dipilih rakyat ini. Bagaimana bukan cerita hanya gratis saja, bagaimana pelayanan kesehatan itu berkualitas. Oh, bukan hanya gratis. Oh iya, tapi kualitas ya. Kalau cerita gratis banyak, semua gratis berarti hanya gitu-gitu aja. Jadi makanya saya mengatakan kalau untuk Sumatera Utara, ya Horas menang, berobat gratis berkualitas. Oh, ingat nih, bro dan sis, ini ada satu komitmen dari Dr. Horas. Dr. Horas menang menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, berobat sama beliau gratis dan berkualitas. Oh, cas lu dong. Itu mantap itu. Bukan hanya ke saya aja. Sistem pelayanan kesehatan itu di Sumatera Utara berobat gratis dan berkualitas. Oh, di Sumatera Utara ya? Itu bukan ke saya saja. Berarti perda lah berarti dok ya? Nah, inilah perjuangan itu. Perjuangan, keren itu dok. Ya, kalau bisa satu fraksi duduk di situ PSI. Ya, jadi posisinya yang kita lakukan hari ini ya dok ya, PSI dengan BPJS gratis itu berarti sudah dikaji lah itu dok ya? Iya, sudah dikaji. Jadi kalau ada yang katakan perhitungan dari mana anggaran, itu udah perjuangan. Karena gini Pak Ustadz, ya, masyarakat yang menengah atau yang katakan di kampung-kampung kami saya, dia mengatakan bahwa dia punya pemerintah, dia punya gubernur, dia punya bupati atau wali kota, apabila kesehatan itu atau pendidikan gratis dan berkualitas. Kan itu. Kalau perkara untuk bagaimana makan hidup, gak usah diajarin, udah pintar mereka. Ya, karena tanah Indonesia ditanam kayu macam kus-plus hidup itu. Ya, sekarang sampah yang botol-botol pun jadi jual. Tapi kalau sakit, terjual semua. Semalam pun saya habis potret sakit saya. Meriam gitu kan. Berobat pencari yang murah. Ya, apakah sudah 78 tahun merdeka ini nggak bisa dinikmati masyarakat? Iya betul itu. Kan gitu. Maka mau dibangun jalan tol panjang-panjang, memangnya becaknya sampai kan? Betul. Jadi saya berpikir gini dok, tiba-tiba keluar tagline PSI menang BPJS gratis. Ya. Karena saya pernah berobat di dua sistem dok. Pertama saya berobat dengan privilege pak gitu. Ya. Orangnya senyum-senyum, masuk. Ustaz mau di kamar VIP yang mana? VIP yang mana Ustaz? Udah tinggal bel, orang datang, ada berapa Ustaz? Gitu kan. Semuanya, sampai waktu saya kena COVID kemarin, semua saya senyum. Tetapi pernah saya pakai BPJS sekali. Saya mau pakai mana BPJS? Nah, ini. Aduh, dok, nunggu daftar aja dok, itu 1 jam lebih. Ya. Nunggunya. Inilah masalah kualitas. Yang saya katakan gini Pak Ustaz, kita jangan hanya mengandalkan ya plafon pagu yang disiapkan BPJS tersebut. Kan kita paham sih preminya semua. Tapi itu anggaran APBD bidang kesehatan yang dikatakan sekitar 10% itu peruntukannya kemana? Kalau 10% aja dari 3.000 triliun, itu kan berarti 300 triliun. Ya, saya katakan ke Sumatera Utara lagi. Kalau katakan 14 triliun, berarti 1,4 T. Iya. Persoalannya kan yang di dalam di dewan ini yang paham bagaimana pelayanan kesehatan, kan ini harus memperjuangkannya. Iya. Ya, yang saya lihat selama 30 tahun lebih saya sebagai dokter, saya lihatlah kualitas pelayanan itu. Letaknya anggaran itu kurang menyentuh
ke pelayanan. Anggaran yang 10% tadi. Oh gitu ya, banyak ke fisik ya? Ke fisik. Oh iya. Ke jasa tidak. Bayangkan BPJS Kesehatan kalau dokternya hanya dibuat di Polri uang periksanya 25.000 spesialis. Di rumah sakit swasta. Kalau rumah sakit pemerintah dia buat negeri. Dokter swasta apa digaji tuh? Tidak kan? Betul. Hanya jasa 25.000. Perawat gimana yang gaji di bawah UMR? Tapi kalau seandainya uang itu memang diperdayakan, dialokasikan kepada jasa. untuk jasa pelayanan, mungkin kualitas naik. BPJS senyum dok ya? Ya artinya kita bantu. Jangan hanya kita nyalahin BPJS. Memang segitu bagusnya. Tapi APBD alokasi yang 10% ini kemana? Jangan dong ke fisik, pengadaan mobil dinas, pengadaan personel keliling, itu kan fisik. Berarti memang PSI sudah memikirkan itulah ya, sudah memikirkan bahwasannya ini bisa, ini wajib dinikmatin. Saya waktu PAW sempat di situ itu, saya katakan ada masyarakat tak punya BPJS, sakit. Ya. Ada masyarakat punya BPJS tapi terutang tertunggang. Ya. Mau apapun terjadi tak terbayarnya. Betul. Dan tidak kemauan dia. Kalau sakit, kita biarkan meninggal. Kita di sini duduk, ada dana, kita disuruh mengalokasikan. Kita save sekian miliar. Kalau ada sakit ini, itulah dana tak terduga di kesehatan itu juga. dia menjatuhkan. Makanya gini Pak Ustadz, kan apa itu politik? Kenapa ada partai politik? Kenapa ada perwakilan rakyat? Mengalokasikan tadi, anggaran tadi. Kalau nggak ada yang paham, berarti PSI nanti akan hadir memperjuangkan itu di Sumatera Utara ya? Saya akan perjuangkan itu. Kalau kita kata yang lain, pernah nggak dia menangani pasien? Betul. Yang dinas kesehatan, pernah nggak dia melayani pasien? Enggak, direktur hanya duduk di kursi. Iya, kan dia belajar administrasi dari awal. Iya. Yang di BPJS itu pernah nggak dia kan ngatur-ngatur pembiayaan. Betul. Tapi pelayanan yang sering masyarakat yang katakanlah yang kecewa, kualitas tadi. Saya pernah tanya salah satu rumah sakit swasta ya dok ya, untuk biaya gaji perawat kadang-kadang cuma 1,5 juta, 2 juta. Di bawahnya. Di bawah ya. Ya andaikan dari pagu BPJS itu dibuat ke sana, nilai kualitas untuk melayani makin rendah. Makin rendah? Iya kan ibarat kayak sarung ditarik ke atas nampak kaki, turun ke bawah. Iya betul. Nah ini yang 10% APBD ini. Jadi mereka, saya tanya, sekolah kalian macam perawat udah termasuk megah kali lah, masuk istilah kita di sini. Wah keren, seorang perawat kan gitu dok kan. Tetapi saya pernah tanya gajinya tuh dok 1,5 juta. Saya pikir di mana lah ini? Kan nggak masalah kalau dianggarkan perawat swasta itu punya gaji tambahan dari BPJS insentif lah ya. dari APBD apa kalau provinsi. Oh dari APBD langsung diintensifkan. Oh iya. Guru swasta kenapa bisa? Betul. Nah, perawat juga kan tugas negara. Betul. Saya lihat banyak tuh, sampai pernah saya sekali minta, bang antarkan aku ke rumah bang, katanya kan. Antarkan ke rumah. Rumahnya agak jauh. Kenapa nih apa nih? Angkot lah kata dia. Kenapa? Kereta nggak ada. Kau sekolah mahal banget jadi perawat. Gaji kau cuma segitu, ku bilang. Ya, dibilang perawat senyum sapa. Gaji di bawah yang beli lipstiknya pun nggak cukup. Coba situ beli lipstiknya ya. Iya, kita suruh siapa senyum gerum deh. Belum lagi kewajiban dilakukannya untuk peningkatan kualitasnya. Iya. Seminar bayar. Iya betul. Mengurus SIP nanti harus ada sertifikat ini bayar. APBD di mana? Betul. Ya, kita nggak boleh katakan perawat, dokter bodoh-bodoh. Ada nggak dianggarkan pelatihan, pengembangan ilmunya? Betul. Jadi jangan orang di dinas saja yang latihan-latihan tapi yang dilatih pelayan ini. Betul sudah. Betul. Saya berpikir kan hari ini kan dok. Ya, ini keren banget nih PSI. Terus saya lihat
dokter kan caleg dok ya? Ya, Caleg, hari ini masih bacalek. Bacalek. Ya. Bacalek dari PSI Dapil Sumut 2 Kota Medan B ya? Iya, Kecamatan Apa aja tuh? Elbetia, Medan Barat, ya Medan Petisa, Medan Baru, Ya. Baru Medan Tuntungan, Oke. Medan Polonia, Ya. Medan Johor, Medan Selayan, dan Medan Sumbar. 10. Ya. Dok, saya dengar itu pemainnya keras-keras tuh dok. Ya. Tapi kan di sini kan komponen intelektual semua. Mau nggak mereka saya wakili? Betul betul. Kenapa Karena gitu? ketua DPR juga maju lagi dari sana. Kan ada 7. Oh di sana berapa kursi? 7. 7 kursi ya? Iya. Saya kan jual ke masyarakat. Mau nggak mereka saya wakili? Tuh. Memperjuangkan kesehatan. Ya. Saya ini pengabdian sama aku nih, Pak Ustaz. Pengabdian. Oh iya. Dulu pun pengabdian juga. Iya. Tetapi karena berbeda DNA-nya udah berubah sedikit, cari DNA yang benar lah ya gitu ya. Iya. Saya kan dokter juga. Iya. Saya juga ketua beberapa organisasi kesehatan dan sosial. Saya katakan, apakah ini akan terus begini berkepanjangan masalah pelayanan ini? Nggak usah kita tanya masyarakat apa tujuan mereka. Dokter, saya dengar sering melakukan pengobatan gratis dan donor darah dok ya, rutin ya dok ya. Ya. Itu kalau PSI meminta di luar dapil dokter gimana? Nggak masalah. Nggak ada masalah dok Ya. ya. Tim ada dok. Saya tim ada. Tim ada. Kalau untuk donor darah siap semua. Siap semua. Kan saya Pengobatan gratis dok? bukan gratis. Sekarang kan punya lihat peruntukan gratis ini. Misalnya kan pengobatan gratis 1 hari sekali donor darah, terus dia saya batuk flu yang ringan-ringan lah. Nah gini Pak Ustaz, saya kan tidak mau jadi kayak kemarin. Oh. Iya dong. Kalau kita obat gratis, rumah sakit, puskesmas gratis, kualitasnya juga bagus sih. Oh gitu Iya ya. dong. Nanti katakan berobat gratis ada 1.000 orang di sana, seolah ada KLB 1.000 orang sakit. Iya dong. Berarti kita fokuskan Bro Ensis di dapil Bro Ensis mana saja kalau mau donor darah Iya. hubungi Dokter Waras. Iya. Gratis tis gitu ya. Ada satu lagi Pak Ustaz. Apa tuh? Tengok rumah singgah. Oh saya belum Yang pernah di itu. daerah Adamali dan di daerah Murtubu. Kalau kita lihat, kenapa di mereka di situ? Karena datang 1 minggu, periksa dulu, seminggu lagi, ya, datang lagi, seminggu lagi, datang lagi. Ongkosnya udah berapa? Ya, makanya mereka bilang pas saya ke sana, inilah dok, daripada pulang-pulang kami, isilah nginap. Baru kedua, saya udah sebulan gak lihat anak saya. Di sana singgah itu? Iya, karena masalah antrian tadi. Oh iya. Saya berpikir, bukan karena masalah itu yang utama. Kan semua penderita kanker. Awalnya stadium awal, nunggu 4-5 minggu lagi udah stadium akhir. Oh seperti itu. Karena apa? Kenapa hanya di Medan aja? Untuk penanganan kemoterapi itu, kenapa nggak dibuat di daerah? Untuk kemo ya? Iya. Untuk kemo? Untuk penanganan kanker. Iya. Kenapa hanya 2 rumah sakit aja? Kenapa Padahal ada Mali Gunung itu aja? masih ada rumah Ada sakit. secara regional. Ada di Labuan Batu maunya, ada di Siantar maunya. Labuan Batu ada 2 misalnya ya. Iya, satu-satu. Boleh nggak numpuk kemarin? Satu-satu pun bisa dong. Iya, ini jangan jadi orang Medan pun jadi ngantri karena tumpukan tadi. Misalnya macam per dapil lah, ada 12 dapil lah, misalnya Langkat Bini ada di Stabat gitu kan. Terus Tanah Karo, Dairi Pakpak ada di Abanjai. Iya. Ya Medan ada 2. Iya kan gitu. tenaganya kan tetap terbatas. Iya. Yang mengumpul semua dari Sumatera Utara. Ngantri. Orang Medan juga terpaksa ngantri. Tapi kan dok hari ini kan nakes ya, tenaga kesehatan seperti dokter. Itu kan sekarang banyak tamatan universitas-universitas yang sekarang ini banyak orang kan setiap tahun tuh berapa tuh tamatan dari USU, WISU, UNSIA. Saya kalau memperhitungkan berapa saya enggak lah datanya. Tapi memang masih butuh tenaga kesehatan terutama dokter. Karena masih belum merata. Ya. Ya itu. Terutama tenaga spesialisasi. Jadi
kualitas pelayanan termasuk bagaimana para spesialis itu mau di daerah. Maka di mana ada gula, di situ ada semut. Insentif, kan ada APBD. Ya, saya ingat dulu namanya dokter PTT. Ya. Pegawai tidak tetap. Betul, ya. Saya ingat itu tahun 97, Ya. 96, 97, 98. Itu dokter PTT tuh, di mana dia KKN misalnya, di situ langsung dia dijadikan dokter PTT. Dulu di Aceh banyak tuh dok, dokter PTT. Jadi dokter PTT ini rata-rata menjadi kepala puskesmas. Ya. Rata-rata dulu. Kok di Aceh tuh dikasih mobil, dikasih apa, agak sejahtera sedikit. Tapi sekarang udah nggak ada lagi dok ya, seperti itu. Nggak ada. Jadi mereka selesai, ada namanya internship ya di daerah 1 tahun. Intensif di daerah. Iya. Itu seperti KKN ya. Pengaplikasian ilmunya dengan bimbingan daripada senior selama setahun. Oh, berarti dia dokter muda atau istilahnya dulu dokter muda atau gimana nih? Dokter dulu kalau dokter muda bukan dokter muda, dia sudah dokter. Sudah dokter. Tapi dalam hal bagaimana melayani ke masyarakat perlu ada bimbingan. Oh, sekarang ada 2 kali wisuda ya di kedokterannya? Satu ya? Satu. Karena ada dokter baru diapakan, habis itu ada pengabdian habis itu barulah dia selesai di. Tidak ya? Tidak. Jadi ada di dokter itu ada 2, bukan wisuda dia, satu disumpah. Oh, satu disumpah. Iya. Baru satu lagi secara universitas yaitu di wisuda lah. Berarti disumpah dulu baru dia turun ke daerah. Iya. Disumpah dulu baru dilantik ya atau wisuda ke daerah. Nah, dok, ini hari ini kan PSI itu kan karakternya tuh kan muda dok, Ya. berjiwa muda. Jadi bagaimanalah dokter menyampaikan kepada generasi Z ini, ini nih PSI ini, ya kan, menawarkan BPJS gratis dan itu masuk akal mereka dan mereka mau bekerja membantu. Kayak mana sih yang menurut dokter? Saya pikir gini, dengan PSI para calon-calonnya suatu punya konsep-konsep yang mensejahterakan masyarakat. Ya. Saya pikir ya, para pemilih muda dia akan menyenangi partai PSI. Iya gitu Ya. ya. Baru masing-masing kita kan punya kualitas, punya spesifikasi tertentu. Nggak mungkin dia kalau dia latar belakang sarjana hukum dia cerita kualitas pelayanan kesehatan. Betul. Ya. Ya. Berarti ini di generasi muda yang peduli kesehatan sudah masuk lah ini. Ya, terutama kan banyak perawat dan tugas kesehatan lainnya. Oh iya, betul. Dan saya pikir pemuda itu kan juga pemuda kan cerdas juga. Dia kan Betul. melihat yang layak itu siapa sih gitu kan. Betul. Begitu aku bicara misalnya politik ekonomi kan mereka akhirnya sembunyi kan. Dok, kau bukan ahli ekonomi, kau Iya. dokter. Tapi kalau bicara masalah pelayanan kesehatan 30 tahun aku udah di daerah, di kampung, Iya. nol orang miskin. Pernah nggak jemput bola? Ya, pernah. Pernah ya? Iya, yang saya katakan gini Pak Ustadz, bagaimana sistem kesehatan provinsi ini memang situasinya berkualitas. Jangan dia bisa karena ada horas. Oh gitu. Iya, jadi ini beban saya, pengabdian saya. Kalau sistem ini bagus, ya saya kembali ke provinsi saya. Betul. Jadi makasih bilang ini pengorbanan. Siapa sih kalau orang bilang dokter bedah? Iya. Ya enggak, karena kan lumayan siapa yang bilang kan? Cukup. Maka kadang-kadang di lapangan bilang, dok mau sama kawannya semua uang itu. Karena saya kenal ada Dokter Supredo Kembar itu Ya. senioran kita itu ya. Dia tuh ya, mana? Bedah. Terus ada Fauzi Nasution, itu bedah juga. Saya pernah operasi ini. Diambilnya ya, bro. Puan kayak. Yang di Medan dong? Medan, yang rumahnya di Profesor Muhammad Yamin. Iya. Jadi itulah pelayanannya. Iya, betul. Bukan harus ngasih duit kan? Enggak. Tenaga kita. Iya. Apa yang bisa kita berbuat kepada manusia? Kan gitu. Berarti dokter hari ini memang sengaja fokus bahwasanya inilah pengabdian aku lah kan gitu. Mungkin dokter manggil Pak Panda apa? Tulang. Ya. Berarti kalau ditanya tulang, inilah pengabdianku ya tulang. Mungkin dari sini aku bisa mengabdi. Iya, kalau ditanya saya bilang kalau aku dari partai yang lama,
nggak akan dapat aku. Mana bisa bergeser 2 orang? Iya betul. Ada pas kami kitim Iya. ada Mary ya. Kalau lihat darahku ini ya nasionalis, kan Iya. Pancasilais, Iya. itu loh, Marxis kan. Iya. Tapi bagaimana aku dulu memperjuangkan hak rakyat, aku pakai nama PSI. Iya betul. Karena betul. PSI DNA-nya itu kan. Ya nasionalis itu. Iya, dan anti korupsi, anti intoleran. Iya. Gitu. Betul betul betul. Iya. Jadi Hmm. udahlah sama-sama lah tulangnya itu kan. Saya tadi berpikir kan, ini Dokter Horas, ini kalau tulangnya bisa. Yang penting jangan lapor dulu. Ya kerjakan baru lapor. Lebih bagus minta maaf daripada minta izin katanya. Kan yang penting nanti kan dilihat apa perjuangan saya untuk rakyat kan. Iya iya. iya. Kalau sudah di dalam nanti kan sudah mau global sama. Istri mendukung dok ya? Mendukung karena lihat misinya itu. Iya iya iya. Iya. Enggak, Misinya itu. enggak pernah terjadi protes awalnya agak mau masuk PS ini. Istri janganlah, kita punya ayah seperti ini. Kayak mana dulu awal? Kalau istri karena lihatnya bahwa aku maju itu adalah untuk melayani, memperbaiki sistem. Kan istri saya juga dokter internis. Oh dokter internis? Iya. Oh. Kan juga dia kecewa dalam melaksanakan sesuatu. Kita membuat baik, tapi nggak mampu. Tahan. Iya. Betul, saya pikir gini dok ya. Perusahaan di UMR kita di obat tuh banyak, ada Kalbe, Indofarma, banyak kali tuh kan yang punya nasionalis kan. Sebenarnya rasa saya kalau hanya bahan baku dasar itu Indonesia sangat mencukupi dok kan. Iya. Tetapi saya bilang kan kenapa ya mesti mahal gitu? Kenapa kita ini sekarang orang di Indonesia nih dok tidak boleh sakit katanya. Kalau sakit bisa jual rumah, bisa jual apa? Saya berpikir bangsa ini kan kaya raya. Iya. Kalau apa lupa dua dasar ekonomi besar itu adalah kesehatan Iya. dan pendidikan. Kalau dua ini aja dicukupi oleh negara, rasa saya dok ya, negara kita ini mungkin jauh lebih maju. Gimana? Ya benar. Kadang-kadang kan banyak kali peraturan-peraturan yang muncul yang membuat jadi beban biaya. Ya, ini ke masyarakat ini mikul. Contoh aku dokter bedah. Supaya SIP ku itu bisa berlanjut, saya akan ikuti seminar 5 kali. SIP Surat supaya izin bisa praktek. surat izin praktek Iya. itu mesti ada 5 kali seminar. Supaya Sekali keluar, seminar berapa? ya, biaya pendaftaran 3 juta, transportnya misalnya kayak kemarin dari Makassar, kesannya pulang beli 5 juta. 10 juta. Ya, 10 juta. Kan itu ketimbangnya ke pasien. Tapi saya dengar obat-obatan sering ngasih fee itu dok. Enggak, itu kan naluri kita. Saya nggak mau pakai itu. Saya kalau ngasih obat itu memang karena kebutuhan si pasien. Bukan karena ada dokter ada perusahaan yang ini dok, ini pakai Enggak obat dong. kami dok. Kita disuruh kalau berdosa gitu. Jangan lo memperkaya diri karena dari situ. Aduh. Sampai 30% itu dok. Ya, kita harus berpikir bagaimana nolong orang, tapi jangan ditambah usahanya gara-gara kita. Berarti Itu. memang hari ini dokter memang fokus di PSI bagaimana kesehatan di Sumatera Utara ini lebih baik lah dok. Iya, jadi saya bisa gamblang untuk mengkritis itu karena partaiku itu DNA-nya itu Iya. anti korupsi, isunya utama. Karena kita lihat dok, hari ini Ketua DPW pun selalu memberikan teguran keras kepada gubernur hari ini yang dianggap tidak bisa berjalan dengan banyaknya lenggok lah gitu. Saya nggak bisa menyatakan korupsi karena belum terbukti dok ya. Ya. Jabatan dilelang sesuka hati. Tapi pernah nggak dia berpikir datang nengok orang yang sakit di mana? Ini sekolah saya lihat di Sumatera Utara ini hanya berpikir udah kasih gratis, tetapi mutu enggak. Tapi banyak juga dok. Ya, sebenarnya begini Pak Ustadz. Makanya kadang-kadang kalau masyarakat bilang, gila dok pemerintah ini begini susah. Oh jangan, bukan pemerintah disalahin. Siapa wakil Anda di Dewan? Pemerintah kan tinggal eksekusi, laksanakan. Mana mungkin gubernur itu segini buku APBD itu dibaca-baca?
Oh nggak mungkin. Kan udah kasihkan waktu berapa bulan untuk membahas itu di komisi. Segini dok stres dia langsung. Bukan kerja dia tuh. Iya. Ya mungkin pemerintah berpikir, aku udah izinkan wakilmu menyusun, kan gitu sistem politik Indonesia, betul, politika itu kan. Iya betul. Kan wakil Anda sudah ada, udah dilegislasi, udah disahkan, aku tinggal ngerjain, kok disalahin saya, kan gitu kata. Betul. Jadi jangan salahkan aku dong. Iya. Salahkan kau yang memilih, siapa memilih. Berarti sekarang, Bro NC sampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara. 14 Februari di hari Valentine kata orang. Iya. Ya kan? Pada itu pokoknya pada tanggal 14 Februari jangan salah pilih lagi. Iya. Ya dok ya. Makanya para kader-kader PSI supaya dia dipilih dia katakan aku duduk untuk apa bagi kamu. Harus dikatakan. Oh gitu ya. Gitu ya. Iya dong. Ya, dok. Makanya nanti saya punya program begitu saya duduk, saya buat rumah solidaritas Indonesia untuk kesehatan. Rumah solidaritas kesehatan untuk ini, iya PSI. Untuk PSI. Iya. Baik. Buat pegawai luar situ. Segala keluhan kesehatan lapor. Oke. Ya itu saya kerja. Masyarakat yang ada di 10 kecamatan. Apa lagi dok? Berulang. Khusus 10 kecamatan Sumatera Utara. Untuk Sumatera Utara, ha? Iya. Enggak. Selama ini saya lakuin ini. Tapi bilang yang dokter kan khusus 10 kecamatan ya. tuh dok. Apa jadi Sunggal, Helpet, Petisa, Medan Barat, Medan Baru, iya, baru Selayang, nah, baru Tuntungan, Medan Polunia, Medan Johor, Medan Maimun. Iya. Ingat, pilih Dr. Horas dari PSI dikarenakan beliau akan buat rumah kesehatan, rumah solidaritas kesehatan untuk Sumatera Utara. Ya, karena Pak Ustadz sumpahnya begitu. Ketika pernah PAW dijadikan Tuhan, berapa itu? Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang saya wakili demi kesehatan bangsa. Semoga Tuhan menyertai saya. Jadi yang memilih saya itu aja saya pikir, udah nggak berdosa saya. Betul. Ada sekitar 40.000. Iya. Nanti yang memilih dokter itu aja kita. Kenapa susah yang mikirin? 40.000 itu aja. Tapi jangan 40.000 dok. Ya, itu kan supaya kita jangan sumpah. Iya. Baru untuk secara Sumatera Utara seperti katakan tadi, bagaimana sistem. Sebenarnya dia kan juga punya wakil. Betul. Tapi kalau uangnya diminta, mana dipikirin dia? Iya. Karena saya dapat bocoran dok. Iya. Dari salah satu teman-teman di survei, Iya. teman-teman lembaga survei, bahwasanya Sumut 2 tuh PSI dapat kursi loh dok. Dapat kursi ya. Hasil survei mereka, biasanya saya terkejut. Dapat kursi, dapat bang katanya. Keren itu mereka. Saya nggak tahu nih apa kerja PSI ini. Ini perlu teman-teman di Dapil Sumut 2 ya dok ya. Bekerja berpadu-padu bersama-sama untuk bisa dapat ini ya dok. Artinya secara pribadi silakan berbuat ke masyarakat, katakan aku maju untuk apa bagi pilihan, misalnya yang Kota Medan. Kalau nanti saya duduk, saya buka rumah, saya buat kantor kayak senator, masyarakat laporkan, ya begitu, pasti akan disenangi masyarakat. Betul. Jadi image yang kata masyarakat setelah duduk handphone mati. Payah kali gitu. Banyak. Ya. Saya bilang, saya duduk, nggak usah duduk sampai sekarang handphone saya siap dihubungi. 10.000. Mungkin kalau nggak duduk handphone baru mati. Karena apa? Istirahat dulu Pak. Kan dia minta bantu, aku pakai apa membantu? Betul. Saya kan nggak ada legalitas untuk membantu. Betul. Kan susah. Jadi perlu aku suatu legalitas untuk bisa membantu. Iya. Karena aku pahami. Bisa membudgeting ya. Iya, kan tugas anggota dewan kan 3. Iya. Mengalokasikan. Iya, membudgeting. Melegalisasi, Iya. berarti mensahkan, mengkontrol. Iya, kontroli. Jadi sebenarnya rakyat udah manja dibuat pemerintah. Ada wakilmu untuk mikirkan kau, kan gitu. Betul. Jadi kalau hasilnya tidak terperhatikan dia, yang salah membudgeting, mengalokasikan, siapa yang dipilihnya? Betul. Dok, ini kita kan podcast kedua kita dok. Ya kita mesti mencoba ini podcast. Dok,
closing statement dokter lah untuk para khususnya ke dapil dokter, Ya. juga kepada seluruh rakyat Indonesia, dok. Apa statement dokter untuk kesehatan ini, dok? Closing saya, hak daripada masyarakat itu ada di atas undang-undang untuk kesehatan. Maka pilihlah wakil Anda ya di legislatif yang bisa memperjuangkan hak tersebut. Iya. Itu. Jadi jangan salah pilih. Pokoknya hak rakyat ada Ya, di konstitusi itu. Iya. Jangan salah pilih, pilih yang memahami Ya. untuk kesehatan. Supaya bisa mengalokasikan, memperjuangkan hak tersebut. Oke. Iya. Dok, makasih dok. Oke, Selamat, terima kasih, Pak Ustaz. ya, selamat bertugas lagi. Ya. Mudah-mudahan ini bukan podcast kita pertama ya. Iya. Mungkin bisa kedua. Mungkin saya akan tuntut dokter setelah jadi di jalan apa namanya itu ya, di DPR. Iya. Ya. Di Imam Bonjol. Di Imam Bonjol, Nah, dokter pernah udah pernah berkantor situ. di Imam Bonjol. Pernah. Dokter jangan lupa datang kemarin di podcast kita, karena kita akan minta pertanggungjawaban dokter juga di podcast selanjutnya itu nanti. Siap, saya situ. Oke, siap. Makasih. Bro MC sekalian, hari ini kita sudah berbincang-bincang sedikit dengan Dr. Horas Raja Gugu, spesialis bedah. Jangan lupa pilih beliau, karena beliau juga konsen untuk bagaimana masyarakat Sumatera Utara itu dalam kesehatan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku PS. Aku PS.